Tapi jangan dibanding-bandingkan Allah. Jangan diserupa-serupakan Allah. Jangan pula disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sandingkan Allah dengan sesuatu padahal sesuatu nggak pernah ada. Kalau Allah cuma yang ada, kalau Allah cuma yang wujud, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu ini ada kata untuk menghantarkan pemahaman, untuk menunjukkan hanya Dia sajalah yang ada semata-mata. Kalau diterangkan juga sesuatu itu wujud nyatanya rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, lalu siapa dirimu? Dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya rupa diri aku. Aku yang beraku-aku dengan keakuan diriku. Innani anallah. Nah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku yang dikatakan Allah itu. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang bernama Allah. Kecuali yang wujud yang nyata bernama Allah itu. Ya aku, Tuhan. Cuma kamu saja yang buta mengenal diri aku. Kamu bilang aku ini gaib padahal aku nyata pada dirimu. Kamu yang gaib sebenarnya. Maka keluar kamu dari dirimu kepada Tuhan. Matikan dirimu, matikan kesadaran dirimu. Kata Ustadz, berhentilah Bapak Ibu jadi orang lah. Tahu artinya itu? Berhenti Bapak Ibu jadi orang. Apa maksudnya itu? Awan orang dah. Siapa hakikat orang? Siapa hakikat manusia? Siapa hakikat insan? Siapa hakikat diri? Aku, kata Allah. Kan sering Ustaz katakan itu. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya rupa diri kita. Walaupun manusia mengatakan kita manusia, tapi manusianya kita bukan wujud nyatanya rupa diri kita. Walaupun dikatakan kita insan, tapi insannya kita bukanlah wujud nyatanya rupa diri kita. Lalu siapa insan, manusia dan orang? Aku, kata Allah. Al-insanu siri wa ana siruhu. Al-insanu siri wasipati la ghairi. Insan itu sifatku. Sifatku tiada lain adalah aku. Nah, karena aku cuma yang tunggal semata-mata Bapak Ibu. Terang Allah itu Bapak Ibu. Nyata Allah itu. Maka carilah aku pada dirimu sendiri. Itulah bahasa pengantar namanya. Cari aku pada dirimu. Jangan dicari aku di luar dirimu. Cari aku pada dirimu. Kalau kamu mencari aku di luar dirimu, kamu tidak akan pernah berjumpa dengan aku. Kamu sudah tertutup dengan pandangan hatimu, Tuhan. Bersihkanlah hati kita ini. Bersihkan dia. Hati yang mana yang mesti dibersihkan itu? Ya. Yang dibersihkan itu namanya hati sudur. Lihat nih Bapak Ibu. Ini gambar siapa nih? Ganteng kali deh ya. Tapi tak sama dengan aku. Nah. Jadi tilik. Allah katakan apa? Bana itu Ibnu Adam Kisoro. Ya. Bahwa aku jadikan batang tubuh anak Adam ini adalah sebuah mahligai. Ya. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Nah, lihat nih. Hati sudur. Hati sudur. Nah, pertama hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati bahjatul kulub. Bahjatul kulub.
atau hati sagofa. Di dalam hati Bahjatul Qulub, sagofa itu ada namanya hati lub. Di dalam hati lub itu ada namanya sir. Di dalam sir itu ada namanya nur. Di dalam nur itu adalah aku, kata Allah. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah nyata pada dirimu. Kenapa enggak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa kamu tidak mau merenung, menilik, bertilik ke dalam dirimu? Aku amat sangat dekat dengan dirimu, kata Tuhan. Ana binuri. Aku nyata pada nur. Nur itulah nyatanya aku. Kalaulah nur itu nyatanya aku, sekarang nur itu sudah sempurna wujud dan rupanya pada dirimu. Namun dirimu bukanlah dirimu. Dirimu nyatanya rupa diriku. Pandai-pandailah Bapak Ibu meniti kalamu satu dah. Ya. Aku tuh nyata pada nur. Ana pinuri. Aku nyata pada nur. Nur itulah wujud rupa diriku. Sekarang nur itu wujud rupa diriku. Sudah sempurnalah dia. Sebutannya dengan insan. Maka al-insanu siri wa ana sirahu itu. Itu yang wujud Allah tuh. Wujud Allah yang batin. Ya, wujud Allah yang batin itu nur. Dia. Wujud Allah yang zahir nyata pada alam semesta. Sempurnanya pada alam semesta itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Ini pertanyaan kemarin muzakarohnya. Ibu Wi yang dapat di mana, Ibu Wi? Halo Ibu Wi. Dibantu Pak Nur nak? Enggak kan? Nih diri yang sebenarnya. Maka nur itu sudah memadat, nur itu sudah membeku, nur itu sudah wujud. Padatnya nur itu, membekunya nur itu, wujudnya nur itu sudah berbentuk dan berupa disebut namanya insan. Pahami makna hakikatnya. Jangan bertubuhkan jasmani. Jangan bertubuhkan ruhani. Tapi hendaklah bertubuhkan nur. Paham itu? Bertubuhkan nur. Maka siapa yang bertubuhkan nur sebagai rahasia wujud nyatanya rupa diri Allah, apa kata Rasul? Innallaha harama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini. 7 lapis bumi tidak akan menghancurkan dia. 7 lapis bumi tidak akan membelantukan dia. Artinya bumi ini tidak akan menghancurkan diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah paham dan mengerti bahwa diri Bapak Ibu itulah nur yang sesungguhnya, maka bertubuhkan nur itu. Tapi pahamilah, nur itu siapa? Nur itu adalah wujud nyatanya diri Tuhan. Jadi dalam bahasanya, memahami gini. Boleh Bapak Ibu mengatakan tubuh Bapak Ibu bertubuhkan nur, bertubuhkan sifat. Sifat itu kan nur tuh. Nur apa namanya nih? Nur Laili, Nur Hayati, Nur Muhammad. Ya, kalau Nur Laili cari di rumah. Boleh Bapak Ibu mengatakan nur, asal Bapak Ibu paham bahwa nur inilah zohirnya Tuhan. Nur inilah rupanya Tuhan. Nur inilah wujudnya Tuhan. Nur inilah ketajalinya Tuhan. Boleh kita mengatakan nur. Makanya Nabi menggunakan bahasa hakikat. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Bumi ini diharamkan oleh Allah. Tidak akan mau dia memakan batang tubuh. Yang mana batang tubuh itu benar-benar sudah memahami bahwa rahasia dirinya adalah nur. Yang dikatakan Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi itu. Itulah Nur Muhammad sebagai wujud nyatanya rupa diri Allah. Tapi tidak boleh Bapak Ibu mengatakan nur
Kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa nur itu yang sebenarnya. Tuh. Tidak boleh Bapak Ibu mengatakan di Bapak Ibu nur. Tidak boleh Bapak Ibu mengatakan di Bapak Ibu itu sifat. Kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa nur, siapa sifat itu. Sebab kalau Bapak Ibu memahami di Bapak Ibu nur, sifat. Nanti bertuhan kepada sifat. Bertuhan kepada nur. Padahal nur itu masih sifat. Masih ada selapis lagi di atasnya. Itu adalah zat yang sebenarnya. Jadi inilah yang disebut namanya kesempurnaan pandang. Kesempurnaan pandang. Itulah pandangan absor. Pandangan ma'rifat, pandangan yang putus. Makanya secara bahasa hakikatnya Nabi mengatakan, melihat zat yang bernama Allah itu setiap saat. Melihat zat yang bernama Allah itu setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Siapa yang lupa memandang zat setiap harinya, maka itulah yang dikatakan dosa pandangan yang buta. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, ya sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada sesuatu. Itulah pandangan yang buta itu. Padahal sesuatu kan tidak ada tadi kan? Karena sesuatu tidak ada, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itulah wujud nyatanya rupa diri Allah yang disebut nama dengan nur. Jadi sesuatu itu bahasa syariatnya. Bahasa torikatnya, sesuatu itu apa? Bahasa torikat. Cermin. Bahasa hakikatnya adalah wujudnya Allah. Itu dia. Dia nur itu. Siapa yang memandang kepada sesuatu, lalu tak mampu dia memandang Allah yang sudah nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Disebabkan apa? Dia tidak mampu memandang Tuhannya. Padahal Allah terang-terang menjelaskan apa kepada kita semua. Sepang apa ayatnya itu? Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, makin terpandang wajahku. Apa ayatnya itu, Pak? Halo Ibu Emi, halo. Ibu, takut aku. Nanti tunjuk. Halo Ibu Lina, halo. Oh, ya. Ibu Lia. Ini Mirah. Mirah ini udah lama bersuluk nih. Mirah, apa ayatnya? Tanya sama Ari. Naila. Udah apa ayatnya Naila? Belum ya? Bu Wi apa ayatnya? Belum juga. Gina udah apa? Belum juga. Mana siapanya? Si Rami mana Rami? Oh, nak datang ya. Nggak selamat lah ibu-ibu nih. Nggak selamat. Halo Pak Abdul, apa ayatnya tuh? Ini Ustadz yang pandai nanti nih. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu yang terpandang wajahku. Pokoknya Al-Quran tuh Ustaz. Ya Al-Quran tuh. Pak Per. Oh pas. Pak. Ayat apa tuh Pak? Ayat apa Pak? Pak nama tualu. Sikit lagi. Sempurna kali kipas Parjo. Wow, betul-betul aku. Pak Kodir. Wow, sempurna kali kekelipa. Apa mama? Beri bantu. Ada yang sampaikan benar nih sikit-sikit lagi. Pak Erik. Pak Erik nih. Pak Erik juga kayak gue itu. Pak Sudir. Inama Bu Istu. Pak Imam. Pak Imam lagi. Ya. Memang sadaqallahul azim. Lihat, Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Ya. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, ke timur, ke barat, utara, selatan, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dan dalam, maka yang terpandang adalah wajahku, Tuhan. Apa sebabnya? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku ini sudah meliputi seisi alam ini. Kalau Allah sudah meliputi barat dan timur, utara dan selatan, luar dan dalam, maka hilanglah segala sesuatu. Nyatalah Allah pada segala sesuatu barat dan timur, utara dan selatan itu. Tapi lebih nyata lagi aku pada langit dan bumi, pada barat dan timur itu. Inna rabbaka ahatu binnas. Aku amat nyata pada dirimu. Kenapa kamu tidak pandang aku, Tuhan? Jadi siapa yang ingin memandang aku? Keluar kamu dirimu. Keluar kamu dari kesadaran dirimu. Jangan kamu berwujud dan bersifat juga lagi. Yang berwujud dan bersifat itu katakanlah aku. Jangan dirimu, karena dirimu tidak pernah ada. Kalau dirimu tidak pernah ada, berarti apa? Dirimu itu penyata rupa diriku. Penyata itu artinya itu mal. Dirimu itu penyata rupa diriku. Penyata, itu bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia tuh? Ya, apa tuh artinya tuh lihat? Penyata. Penyata diriku. Itulah paning aku Apa tuh Pi? Penyata tuh artinya Pi? Kenyataan diriku. Kalau penyata itu bahasa apa tuh? Apa bahasa Ustaz? Benar nanti mulia nih. Penyata itu bahasa Ustaz. Artinya apa? Dirimu tempat memandang nyatanya rupa diriku. Karena dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukan dirimu, lalu siapa dirimu kalau bukan dirimu? Kalaulah dirimu bukan dirimu, itu artinya dirimu itu penyata diriku. Nyatanya diri aku. Akulah dirimu. Itulah aku, Tuhan. Kalau pas sorak-sorak ngaji mah. Begitu Allah tegas mengatakan itu pada diri kita. Makanya orang yang sudah kenal akan rupa rahasia dirinya, itu Allah. Maka disitulah dia telah bertemu Tuhannya. Disitulah dia telah bersuah dengan Robnya. Disitulah dia telah bermusahadah dengan Tuhannya. Disitu dia telah bermuwajahah dengan Tuhannya. Bertatap wajah dengan Tuhannya. Dalam satu wujud. Dalam satu rupa. Dalam satu nama. Dalam satu rahasia pada dirinya sendiri. Karena dia yang wujud, maka rupa, itulah rupa wujudnya. Karena dia yang wujud, maka nama, itulah nama daripada rupa wujudnya. Karena dia yang wujud, itulah rahasia daripada nama rupa wujudnya. Maka disitulah memahaminya. Allah itu adalah diriku. Allah itulah wujudku. Allah itulah rupaku. Allah itulah rahasiaku. Di situ letaknya Allah beraku-aku dengan dirinya. Gak ada yang lain lagi selain daripada dirinya Bapak Ibu. Namun setelah Bapak Ibu paham, Allah beraku-aku dengan dirinya sendiri. Apa pesan Nabi kepada kita? Supaya tidak muncul fitnah. Ya, supaya orang makrifat tidak memunculkan fitnah, membuat gaduh dia. Dalam pandang syariat, Nabi berpesan, man arafallahu kala lisanahu. Nih. Man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang sudah kenal Allah, memang Allah yang wujud. Siapa yang sudah kenal Allah? Allah yang sama basar kalam, ilmu kuda, iradah dan hayat. Siapa yang sudah kenal Allah? Memang Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Siapa yang sudah kenal Allah? Allah yang dahulunya azali, sekarang dan yang akan datang. Kala lisanahu. Keluh lidahmu. Jangan disate juga lagi. Apa maksudnya itu? Jangan disate juga lagi. Jangan dicincang juga kaji itu lagi. Kalau disate juga nanti nampak Rabu.
nampak empedu, nampak usus, nampak gelemek. Barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, barang sudah wujud, jangan diterang-terangkan juga. Makin diterangkan makin kabur maknanya. Makin diterangkan makin tak jelas lagi artinya. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, jangan dijelaskan juga lagi. Kelu lidah tuh. Dah terperangah aku. Memang terang dia, nyata dia. Tak bisa lagi dijelaskan Bapak Ibu. Buktinya, kita sudah berada di majlis malam ini. Jangan diterangkan juga lagi. Yang majlis itu yang mana? Kalau Bapak Ibu terangkan juga yang majlis itu yang mana, maka lain yang dijelaskan, lain yang ditunjuk. Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Maksud kita majlis, tapi yang ditunjuk apa? Karpet, dinding, tiang. Akhirnya apa? Gini-gini itu. Itulah gila aku. Allah itu tidak bisa dijelaskan. Karena Allah itu tidak pernah bisa dijelaskan, maka disebutlah namanya dengan Allah. Itulah kesempurnaan daripada dirinya. Karena dia tidak bisa dijelaskan, membuat aku dipanding aku. Itulah disebut namanya Allah itu. Jadi Allah itu bukan Allah yang berlapas ini, Bapak Ibu. Ini lapas huruf alif, lam, lam, ha. Ini namanya lafzul jalalah. Ini huruf Allah, ini lapas Allah, ini asma Allah. Jangan bertuhan kepada huruf dan lapas Allah. Allah yang Ustaz maksudkan itu, Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Nggak bisa lagi dijelas-jelaskan. Keluh lidah kuniha. Itu maksudnya. Cukup sadari. Itu ilmunya. Sadari. Bahwa segala yang wujud, dahulu, sekarang, yang akan datang, yang awal, akhir, zahir, dan yang batin, hanya dia semata-mata. Jadi jangan dijelaskan Bapak Ibu. Namun dilihat boleh atau tidak? Dipandang boleh atau tidak? Boleh dipandang, boleh dilihat. Yang tak boleh itu? Jangan dijelaskan, jangan ditunjuk-tunjuk. Menjadi salah dia. Padahal yang menunjuk dengan ditunjuk, sama dia juga, atau jangan ditunjuk-tunjuk lagi. Ya. Ustaz pun tak boleh menjelaskan lagi. Karena sudah jelas. Tapi kenapa Ustaz jelaskan juga? Karena ada sebagian Bapak Ibu yang tidak jelas. Maka Ustaz jelaskan. Kalau sudah jelas semuanya dah khatam, dah kaji itu dah. Tapi ingat, walaupun sudah khatam kaji dalam pandang Ustaz, jangan menjadi batu licin bagi dari Bapak Ibu itu. Orang yang sudah khatam kaji, tidak pernah dia mengatakan dia sudah khatam dengan kaji. Dan orang tidak pernah mengatakan khatam kaji, belum juga tentu khatam kaji itu. Orang yang sudah kenal Tuhan, Pak Abdul, tak pernah dirinya mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan. Dan orang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan, juga belum tentu kenal Tuhan. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang tidak pernah mengatakan diri makrifat, juga belum tentu makrifat. Maka tidak ada pengakuan. Kalau ada pengakuan, ada diri Bapak Ibu di situ. Tapi diri tidak ada, diri mati. Ngomong pula lagi, ngecat pula lagi, ngaku-ngaku lagi. Cincai. Tak boleh lagi ngomong. Diam, kata Rasul. Haniang. Antok se lah. Tahu haniang antok se? Uskut pakot. Apa itu uskut pakot? Diam se lah. Diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran, sadar dalam keimanan tuh. Kalau udah iman dah nyata tuh Bapak Ibu. Kalau iman udah melihat dah tuh dah. Kalau udah iman dah terang itu. Maka iman itu maknanya sudah menyaksikan Allah. Itulah orang terbuka mata hatinya. Tapi orang tertutup mata hatinya dikatakan kafir. Karena tertutup mata hatinya untuk melihat Tuhan. Tapi orang sudah terbuka mata hatinya disebut iman. Maka iman itu antuk minum biru yatillah. Kamu sudah melihat dan menyaksikan Tuhan. Ketika itu tidak ada lagi bahasa melihat. Tidak ada lagi bahasa musyahadah. Ya diam, jalani aja lah Bapak Ibu.
Kalau sakit dia berobat, capek istirahat, lapar makan, haus minum. Aku pun dah panea. Berhentilah kita lagi. Sadaqallahul azim. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kaji ini Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk. Karena Bapak Ibu sudah paham, aku pun dah capek aku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.